percaya juga Tuhan, inilah hati kami, seluruh umat-Mu. Hati yang gembur, yang siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Dan kami percaya benih firman Tuhan itu tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Dan dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hati seperti Maria yang mau duduk diam di kaki-Mu, menikmati suara kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk dibentuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi seluruh jemaat GKI Antioquia Pasar Minggu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pada waktu kami keluar, kami menjadi saksi-Mu yang hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ada kuasa-kuasa lain yang tidak senang dalam pemberitaan firman-Mu. Kuasa roh kantuk, kuasa yang membuat kami tidak fokus akan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati kami, pikiran kami, dari tempat ini. Biarlah Allah Roh Kudus beracara sepenuhnya dan siap untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kita, amin. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Jeffrey dan keluarga dan seluruh BPJ yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tadi sudah dibaca tapi tidak salah kita mengulang kembali. Kalau firman Tuhan itu diulang-ulang dibaca, ada berkat baru yang kita terima setiap hari, amin. Kalau kita baca satu perikop, contoh saya hari ini saya berkhotbah tentang ini, dari ayat ini, dari tulisan Timotius ini, tulisan Paulus kepada Timotius ini, saya khotbahkan di sini, saya khotbahkan di mana-mana, itu berkatnya beda-beda teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sorry. Teman-teman lagi, kebanyakan di anak muda jadi teman-teman. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Yang bawa HP fokus kepada Alkitabnya ya. Demikian bunyi firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji nama Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya diberikan tema oleh Bapak Gembala yaitu melayani seumur hidupku. Berbicara tentang melayani, saudara kasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang melayani, siapa yang suka melayani atau dilayani? Kalau kita berbicara tentang melayani dan dilayani, saya yakin kita suka dilayani, benar nggak? Melayani itu benar-benar apa? Kalau orang bilang, dunia itu bilang, itu menjatuhkan harga diri kita. Tapi kalau dilayani, orang akan lihat, wih, memang dia sudah. Hukum Tuhan dan hukum dunia itu beda. Hukum dunia dia mengerucut ke atas. Yang di atas dilayani oleh yang di bawah. Tetapi hukum Allah dia mengerucut ke bawah. Yang melayani, yang memimpin. Itu bedanya. Saudara kasih Tuhan, melayani seumur hidupku. Berbicara tentang melayani itu kuat gak kita seumur hidup kita? Gak akan kuat. Karena melayani ini berbicara tentang apa? Pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah. Abodah, mengabdikan diri sepenuhnya. Dulu kita mengabdikan diri kepada kuasa gelap, tetapi Tuhan menebus kita. Saat ini kita ditebus oleh Tuhan dan kita harus melayani Tuhan. Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu ringan. Karena berbicara tentang apa? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dulu kita pikul sendiri. Kalau kita bicara tentang orang membajak, kalau di kampung-kampung sekarang udah canggih. Sekarang pakai traktor. Kalau zaman dulu itu pakai kerbau atau sapi. Sapinya yang mau diajar itu sebelah kanan, yang mengajar sebelah kiri. Jadi yang mengajarkan itu akan menuntun yang diajar. Berbicara pada waktu dia membajak itu akan ringan. Kalau dia sendiri dia akan kewalahan. Anggap aja 1 hektar. 1 hektar biasanya 2 hari. Kalau dua ekor sapi, ini menjadi kalau dia sendiri bisa 4 hari atau 5 hari. Karena dia harus membutuhkan energi yang lebih, saudara kasih Tuhan. Kita melihat di sini bahwa pada waktu kita melayani seumur hidup kita, di situ kita melihat ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita merasa enjoy dalam melayani. Ya, saya percaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini siap untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Melayani seumur hidupku. Bagaimana kita bisa melayani seumur hidup kita? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita harus apa? Memberi diri untuk melayani secara utuh. Memberi diri. Kalau kita nggak bisa nggak memberi diri, percuma. Pak Gembala minta tolong nanti jadi ketua panitia Natal ya. Pak Gembala pikir-pikir dulu ya. Kasih waktu saya 1 bulan untuk berdoa. Lama sekali. Padahal pada waktu Pak Gembala itu menunjuk saudara dan saya, itu Tuhan, ada otoritas Tuhan. Wakil Tuhan itu adalah gembala. Betul nggak? Wakil gembala. Wakil dalam keluarga, wakil Allah dalam keluarga itu orang tua, papa. Kalau seandainya papanya nggak ada, mamanya. Jadi seorang anak harus nurut kepada orang tuanya. Begitu juga jemaat harus apa? Tunduk kepada gembalanya. Kalau gembalanya tunjuk, besok kamu jadi ketua panitia ya. Pak Gembala tunggu dulu, saya doa dulu seminggu. Dia nggak percaya bahwa itu adalah otoritas Tuhan. Kalau orang yang memberi diri, yang siap untuk memberi diri, dia akan berkata apa? Oke Pak Gembala, aku siap melaksanakannya. Kita mau melihat di sini saudara kasih Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius yang masih muda ini, yang masih belia ini, yang menjadi gembala pada waktu umur berapa? 16 tahun. Enggak mudah. Kenapa? Timotius, ini pertanyaannya, kenapa Timotius bisa menjadi gembala
pada waktu umur berapa? 16 tahun, masih belia. Rata-rata 16 sampai 20 tahun. Kita melihat di sini apa yang menyebabkan Timotius bisa melakukan dan memikul beban yang berat itu. Karena dia mau memberi diri. Dari kecil kata Paulus kepada Timotius. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3. Dari kecil engkau sudah mengenal apa? Kitab suci. Jadi yang membuat Timotius itu mampu memikul beban itu adalah apa? Sang firman itu bersama-sama dengan dia. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk apa? Memikul beban yang berat itu. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, dia umur 16 tahun memimpin umur yang kalau zaman dulu kan umurnya panjang-panjang. Sampai umur berapa? 90 tahun, 100. Nggak ada kayak sekarang umurnya 50. Tapi saya percaya umur jemaat GKI Antioquia di atas 70 tahun. Amin. Amin. Kita harus punya umur panjang. Minta sama Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melihat anak-anak kita menikah dan kita bisa melihat cucu-cucu kita. Amin. Minta sama Tuhan. Kalau nggak minta ya nggak dapet. Harus minta. Saya aja minta sama Tuhan umur 80 lebih. Supaya saya melihat nanti anak saya yang di depan ini jadi hamba Tuhan. Ya kan? Ya kan? Saya berdoa supaya dia jadi hamba Tuhan. Tapi terserah Tuhan nanti. Yang penting saya sudah serahkan dia untuk jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah neko-neko dia untuk jadi jadi ABC. Yang penting dia jadi hamba Tuhan. Bapaknya hamba Tuhan, minimal anaknya hamba Tuhan. Karena ada tetangga di Kelapa Gading, mamanya dokter, anaknya 4 dokter semua. Kalau bapaknya hamba Tuhan, minimal anaknya 1 lah yang jadi hamba Tuhan, kan begitu. Kan gitu. Keinginan orang tua. Tapi kembali lagi kepada anak-anak, panggilan. Biasanya panggilan itu sangat kuat dalam kehidupan kita apabila Tuhan memanggil kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini saudara kasih Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Jadi Paulus itu apa? Dia mengambil sumpah. Dia katakan, demi Yesus Kristus aku berpesan. Kenapa dia katakan seperti itu? Dia mau menguatkan Timotius. Sebagai seorang gembala itu gak mudah. Gak mudah, orang melihatnya gampang banget ya jadi gembala. Nyusun khotbah itu, waduh, gak ada nyusun khotbah 5 menit jadi, gak ada. Saya itu 2 minggu dikasih tuh dipikirkan terus. Saya baca, saya ulang-ulang. Tuhan mau bicara apa kepada jemaat GKI Antioquia? Tuhan mau bicara apa? Belum lagi kegiatan kunjungan sana sini, ya kan? Doakan jemaat, saya tadi malam baru pulang, doakan 1 jemaat di Koja dan di daerah Gadang Terusan. Pulang-pulang saya bercanda dengan anak saya, tiba-tiba anak saya hari ini masuk rumah sakit. Kami nangis, istri udah mandi, semua udah mandi, kita harusnya berenam ke sini datang. Tiba-tiba 3 orang berkurang. Karena harus bawa anak ke rumah sakit. Ada apa? Firman Tuhan ini hari ini mengingatkan kita melayani seumur hidup, tetapi apa? Hati kita sedang dikocok oleh Tuhan. Apakah kamu masih setia melayani Tuhan? Kalau kita setia kepada Tuhan, bayar harga dalam melayani saudara kasih Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan fasilitas sudah ada, tapi saya lihat di gereja Kemangel itu semua hamba-hamba Tuhan itu berjuang. Ya, berjuang. Saya 12 tahun jadi gembala di Pos PI. Untuk hidup, makan dan hidup, tempat tinggal itu berjuang. Ya saya tahu juga gembala di tempat ini juga pernah di Pos PI juga, sama-sama di Pos PI. Tetapi apa? Pada waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjamin kehidupan kita. Amin. Tuhan menjamin kehidupan kita dan Tuhan tidak pernah mempermalukan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh.
Tidak hanya berbicara tentang hamba Tuhan, tetapi berbicara kita semua. Kita adalah hamba-hamba Allah. Hanya bedanya kita ini, saya dan Pak Gembala itu mengajar saudara dan kita semua. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita ini menjadi saksi Tuhan di dunianya masing-masing. Saudara kasih Tuhan. Memberi diri untuk melayani secara utuh. Next. Kesungguhan hati dalam melayani. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dia. Apapun yang kita perbuat, lakukan itu semua untuk Tuhan. Kesungguhan hati itu sangat penting dalam melayani Tuhan. Jemaat GKI Antioquia harus sungguh-sungguh memberikan hatimu untuk melayani Tuhan. Jangan pandang gembalamu, oh saya buat supaya saya dilihat sama Pak Gembala Jeffrey. Bukan begitu. Yang menilai kamu sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, satu, Tuhan Yesus yang menilai. Pada waktu Tuhan Yesus disenangkan dalam kehidupanmu, apapun yang kau minta, Tuhan akan jawab. Amin. 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 Tapi kalau kamu cari perhatian caper sama gembalamu, itu yang repot. Kalau kamu sudah menyenangkan hati Tuhan, kamu juga pasti menyenangkan hati gembalamu. Karena itu rumusnya. Tuhan yang tidak kelihatan itu. Saudara kasih Tuhan. Memberi diri melayani secara utuh, yaitu apa? Gunakan kesempatan yang ada. Next. Gunakan kesempatan yang ada, saudara kasih Tuhan. Ini dia. Kita melihat Timotius itu menggunakan kesempatan yang ada. Paulus dapat mengutus Timotius kemana saja dalam keadaan mendesak. Pada waktu itu Paulus katakan kepada Timotius, kamu pergi ke Korintus. Ya. Itulah sebabnya aku telah mengutus kepadamu Timotius ke Korintus. Dalam keadaan mendesak, bukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang leha-leha, enggak. Yang lagi nyantai, ngopi-ngopi, enggak. Mendesak, dalam keadaan mendesak. Paulus meminta kepada Timotius, kamu pergi ke mana namanya? Ke Korintus. Paulus katakan, kamu pergi ke Filipi. Kamu pergi ke Athena, ke Yunani. Kamu pergi ke Roma. Di sini kita melihat. Dan saya melihat, saya teliti, Timotius itu tidak pernah apa? Menolak permintaan dari Paulus. Nanti dulu, lagi sibuk nih. Pekerjaan rumah saya belum selesai. Saudara kasih Tuhan. Dalam melayani saudara kasih Tuhan. Memberi diri secara utuh. Kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Apapun itu. Kadang-kadang orang pilih-pilih dalam pelayanan. Benar gak? Benar gak? Disuruh jadi aser. Cuman aser doang. Saya kepingin kayak Pak Rudi. Jadi MC, jadi WL. Dilihat oleh jemaat. Kapan sih Pak Gembala kasih saya kesempatan jadi MC? Padahal sama, bayarannya berapa? 1 dinar. Ya, mau kamu masuk pagi, mau masuk siang, mau masuk sore, kata firman Tuhan, bayarannya 1 dinar. Karena yang membayar adalah Tuhan yang memberikan upah dalam kehidupan kita. Yang penting gunakan kesempatan. Pada waktu kita menggunakan kesempatan yang ada, saudara kasih Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi dengan dahsyatnya. Saudara kasih Tuhan. Memberi diri untuk melayani secara utuh. Ayat yang ketiga, persiapkan dirimu untuk menjadi pengajar. Ini penting sekali saudara kasih Tuhan. Saya dulu tuh gak mau jadi hamba Tuhan. Karena saya lihat om saya itu jadi gembala di gereja Kemah Injil di Lampung. Karena dulu papa saya itu seorang tentara diutus ke sana. Ya, saya lihat om saya jadi gembala. Waduh, rumahnya reot itu. Makannya susah, nasinya nasi jagung, nasi kukus kalau orang bilang. Singkong yang diparut langsung dikukus gitu. Anaknya banyak, hidupnya
nggak pernah dapat gaji. Papa saya selalu begini, itu bawain makan dulu, apa namanya itu, potong ayam kasih dulu. Kasihan itu jadi gembala. Kadang-kadang karena omongan orang tua itu kan. Padahal saya dulu niat ada, kalau ada hamba Tuhan datang, dulu Pak Markus Gonci, dulu saya masih kecil banget itu. Dia datang gitu kan. Gitu. Saya lihat keren banget gitu kan. Pak siapa lagi tuh? Virgo. Sampai saya pinjam dasinya. Karena kepingin jadi hamba Tuhan. Tapi karena saya lihat papa saya, kalau kasih dulu omu itu ayam yang kita potong. Kasihan jadi hamba Tuhan. Dapat gajinya. Ya gitu, saudara kasih Tuhan. Jadi pada waktu saya di SMA dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, saya menolak. Menolak secara halus. Saya punya ada sponsor nih di Jepri Makassar. Mau kamu sekolah di sana? Ya saya doakan dulu. Tiba-tiba saya menghilang. Pergi ke Denpasar. Saya tinggalkan saya. Akhirnya saya dicari di Denpasar, saya pergi ke Surabaya. Bagaimana untuk menghindari panggilan itu? Tapi rupanya Tuhan tuh nggak tinggal diam. 2006 saya dipanggil untuk apa? Sekolah teologi di Jepri, Jakarta. Pada waktu itu saya sudah bekerja. Saudara kasih Tuhan. Dipanggil. Mau lari kemana? Mau lari ke lubang semut kamu? Kalau Tuhan panggil, nggak bisa lari kita. Baru Tuhan, Tuhan tepa kita. Proses, saudara kasih Tuhan. Di sini kita belajar, saudara kasih Tuhan. Memberi diri, persiapkan untuk kita menjadi pengajar. Akhirnya apa? Sambil kuliah, saya sambil mengajar. Mengajar orang-orang yang ada di apa? Di daerah Perumpung. Dulu Perumpung sebelum ada mall baru saya. Basura. Itu di situ saya mengajar baca tulis sambil mendoakan anak-anak di sana. Ya. Di daerah Duri. Stasiun pokoknya daerah Manggarai. Cikini di bawah rel kereta api. Pada waktu mereka suguhkan saya teh, kok dingin sekali, gak taunya dia ambil bekas itu. Bekas AC itu. Aduh Tuhan. Memang sih dingin. Soalnya besok-besoknya saya, aduh kok ini yang diminum. Ya bekas AC itu kan netes tuh. Ditadain sama mereka. Terus pakai nyampurin es supaya rasanya es. Itu yang saya minum. Itu pernah saya alami. Jadi hamba Tuhan itu gak gampang, gak mudah. Proses dalam melayani Tuhan itu gak gampang. Perlu apa? Perlu waktu. Perlu proses. Pada waktu Timotius diproses dari kecil, dia sudah belajar mengikuti proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Tuhan pakai pada waktu dia umur 16 tahun untuk jadi gembala. Enggak mudah. Di dalam kitab Timotius, surat Paulus kepada Timotius dikatakan di ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ dikatakan, saya bacakan bagi kita semua ya, supaya enggak salah saya. Ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini dia. Dalam perkataan kita harus apa? Jadi saksi Tuhan. Kenapa? Kita penting sekali menjadi saksi Tuhan. Kemarin di hari Jumat pulang dari Puncak ke sekolah karena ada orientasi lanjutan di sekolah. Itu ada medical check up gratis di sekolah itu. Tiba-tiba saya ketemu peneliti yang sudah sembuh dari diabetesnya. Terus saya lagi ngantri nih. Tiba-tiba dia cerita sama dokter di sana. Bu dokter, saya sembuh nih gara-gara ini nih, Pak Nyoman ini gitu. Dia tawarkan obat ke saya. Bukan hanya ditawarkan obat, didoakan juga saya gitu. Doanya ampuh katanya. Saya tuh jadi ini minder, itu kan dia ngomong sama dokter kan. Saya jadi minder dia ngomong begitu. Doanya ampuh. Padahal bukan doa saya yang ampuh. Tuhan Yesusnya yang ampuh. Amin.
Tuhan Yesus yang ampuh. Saya bilang gini, iya Bu dokter, iya, saya bilang gitu. Jadi saksi dimanapun kita berada. Kesempatan yang Tuhan kasih, mari kita lakukan. Belajar, firman Tuhan itu harus diteliti. Saudara kasih Tuhan, kita bicara tentang jasmania. Pada waktu saya mau khotbah, saya harus pakai jas. Saya harus pakai dasi, saya harus pakai sepatu pantopel. Pada waktu saya lari, saya nggak pakai jas, saya pakai training, celana training, baju kaos, sepatu cat, sepatu lari. Saudara kasih Tuhan. Kenapa seperti itu? Ribet banget, bener gak? Itu bicara tentang dunia. Kita bicara Tuhan santai, gak pernah baca firman Tuhan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tadi ada lagunya itu. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 3 tahun. Perbandingannya 3 tahun. Benar nggak? 1000 itu kan hampir 3 tahun ya. Ya kan? Kalau kan 1 tahun itu kan 360 hari. Berarti 1 tahun. Perbandingan, Daud mengatakan perbandingan yang lebih baik itu 3 tahun berbanding sehari. Lebih baik sehari di pelataran Tuhan. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan di GKI Antioquia ini nggak ada yang jadi kapal selam. Atau kristal. Kalau pas ibadahnya pas hari Natal saja. Dia muncul. Karena dia cari napas. Ya kan? Cari minyak gitu. Dia muncul. Tetapi kita setiap hari merindukan rumah Tuhan. Amin. Pingin bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Gedung gereja di tempat ini adalah bengkel untuk kita memperbaiki diri. Kalau kita makin jauh dengan persekutuan, saya mau katakan, kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi pada waktu kita mencari Tuhan, kita sedang diperbaiki. Saudara kasih Tuhan, kita mau melihat di sini. Jaga hati supaya tidak berubah. Ini dia. Ini penting sekali. Sebagai orang Kristen, kalau sudah dipakai dengan dahsyat, jaga hati. Supaya kita tidak sombong. Kalau saudara diangkat oleh Tuhan jadi orang hebat di dunia kalian, di dunia pekerjaan saudara, jangan sombong. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Itu dia. Menentang orang yang congkak. Tuhan menentang sekali itu. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan atur-atur gembalamu. Kebanyakan orang sudah dipakai dengan dahsyat, sudah berduit, karena dia sudah bisa kasih nih hamba Tuhan, dia atur tuh hamba Tuhan. Harus gini Pak Penggembala, padahal programnya enggak seperti itu. Karena dia merasa punya segalanya. Diatur, disetir. Enggak seperti itu. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, mari tunjukkan dirimu bahwa engkau dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Rendah hati itu harus kau miliki. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang yang rendah hati, dia akan memiliki apa? Bumi. Amin. Orang yang rendah hati itu memiliki bumi. Di Gembala di Jabotabek itu, Jabotabek 1 yang terkenal rendah hati itu, saya nggak puji, mertua saya. Orang gembala yang lain pasti katakan itu. Gak pernah namanya terlontar dengan kata-kata kasar. Ya, gak pernah. Orang rendah hati itu disukai banyak orang. Itu orang rendah hati. Kalau Tuhan sudah pakai saudara, Tuhan angkat kehidupan saudara. Ekonomi, kesehatan, keluarga diangkat oleh Tuhan. Mari tetap jaga diri kita. Jangan berubah. Saudara kasih Tuhan. Jangan pernah berubah. Jaga hati. Ini dia. Penting sekali kita jaga hati. Supaya tidak apa? Berubah. Kalau Tuhan pakai kita dengan dahsyat, kita tidak boleh menjadi congkak. Tidak boleh sombong. Itu dia. Tidak boleh sombong.
tidak jatuh ke dalam pencobaan. Doa sangat penting. Harus kalau Tuhan sudah pakai saudara naik ke atas, harus doanya lebih kencang. Biasanya doanya 15 menit jadi 30 menit. Kalau Tuhan berkati lagi, doanya biasanya 30 menit, naik lagi jadi 1 jam. Berkati lagi, naik lagi doanya. Jangan diberkati Tuhan, doanya jadi apa? Biasanya 30 menit, jadi 5 menit. Diberkati lagi, biasanya doanya 30 menit, karena berkurang 5 menit, doanya jadi setengah menit. Tuhan Yesus terima kasih, aku mau tidur, amin, selesai. Kadang-kadang lupa, karena makanan enak dia lupa. Kok nggak doa? Ya lupa dikeluarin lagi. Lepeh. Gitu. Ada yang gitu nggak? Saya ingetin anak saya, kadang-kadang ada anak saya itu lupa berdoa gitu kan. Karena mungkin enak, jadi tetapi jemaat Tuhan nggak ada begitu ya. Jemaat gang buntu yang begitu tuh ya, saudara kasih Tuhan. Dia ngelepeh gitu. Jangan seperti apa orang Israel nggak pernah makan daging, dia banding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan Tuhan kita dengan Mesir. Orang Israel itu membandingkan Tuhan yang agung, Bapa kita yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Dibandingkan dengan apa? Dengan kelezatan di Mesir. Di Mesir makan bawang putih. Bawang putih dimakan itu kan. Makan daging. Kapan kita makan daging? Setiap hari makan mana melulu gitu. Dan saya percaya di sini belum ada yang makan mana ya. Cuman orang Israel aja yang makan mana. Dia udah luar biasa makan mana. Tetapi dia membanding-bandingkan. Makan mana melulu. Kapan kita makan daging? Akhirnya Musa datang kepada Tuhan. Katakan kepada orang Israel. Sepanjang perjalanan orang Israel, sepanjang itulah mereka akan melihat daging. Dagingnya itu sampai 90 cm tingginya. Bayangin, panjang sekali. Selama 1 bulan. Gak tanggung-tanggung. Orang Israel karena dia apa? Sudah lama gak makan daging. Dia makan. Lupa berdoa mungkin ya. Makan keluar dari apa? Hidungnya. Akhirnya itu yang dibunuh oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, makan. Kalau Tuhan berkati, makan secukupnya. Ada tuh. Karena dia merasa gak pernah makan. Dia makan habis itu dibuang. Pengen lagi ambil lagi dibuang. Pada waktu saya di kapal pesiar itu makanan ya. Ngambil sedikit dibuang. Aduh Tuhan. Saya gini. Ini lapar mata. Saya ngambil secukupnya. Dan saya habiskan. Ini makan. Kayak orang maruk. Saya di Kelapa Gading di jemaat itu selalu saya ingatkan. Sebelum kita makan-makan itu kan, itu prasmanan begitu kan. Saya selalu ingatkan kepada jemaat. Jangan sampai buang-buang makanan ya. Ambillah secukupnya. Kalau kurang, tambah lagi. Lebih baik begitu, betul gak Bu? Nah, jemaat di sini enggak kan ya? Ingat kalau ada makan-makan seperti itu dimanapun itu. Mungkin pertemuan keluarga sihaan. Ingat, jangan ambil. Ingat yang lainnya belum makan. Jangan sampai buang-buang berkat. Belajar dari bangsa Israel, jangan sampai berkat itu ditutup untuk kita. Dan kita di sini saudara kasih Tuhan. Yang kedua saudara kasih Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama memberi diri untuk melayani secara utuh. Persembahkan diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melayani seumur hidup, kita harus mempersembahkan diri kita. Saudara kasih Tuhan, saudara pernah lihat ini? Ini namanya Joycelyn. Ya, kalau salah saya mohon maaf. Ini Joycelyn, dia seorang pilot yang membawa pesawat MAP di Papua. Dia mendedikasikan hidupnya di Papua sampai akhir hidupnya. Ini orang hebat loh. Dia lulusan MIT. MIT itu kampus terbaik nomor 1 di dunia. Harvard nomor 2, dia nomor terbaik. Tetapi panggilan Tuhan
yang kuat itu dia rasakan. Akhirnya dia sekolah di Gardon Cornwall Seminari. Dia kuliah di sana untuk ngambil MDiv-nya. Dan akhirnya dia menyerahkan dirinya. Ini orang ahli IT. Orang hebat di universitas ternama nomor 1 di dunia. Bukan di UI dia, bukan. Apalagi di STT Jepri, bukan dia. Lulusannya di sono, MIT. Tetapi dia menyerahkan diri. Dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang Papua. Saking sayangnya sama orang Papua. Datang dari Amerika, sudah kerja di perusahaan IT terbesar di Amerika. Dia tinggalkan pergi ke hutan untuk melayani siapa? Orang Papua. Berarti orang Papua berharga di mata. Amin. Tuhan kirimkan orang-orang yang hebat-hebat datang ke Papua. Karena kasihnya kepada Tuhan, dia mendengar panggilan itu. Dia jadi pilot di sana. Dia menerbangkan map. Dia mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan di sana. Dan akhirnya mati di sana. Dikubur juga di Papua. Betul enggak? Ya kan? Karena dia mendedikasikan hidupnya. Cintanya kepada apa? Jiwa-jiwa. Mungkin itu pekerjaan yang sepele. Itu bukan melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan. Setiap dia mau terbang, bawa pesawat itu, dia selalu berdoa, pakai bahasa Indonesia, karena cintanya kepada Indonesia. Saudara kasih Tuhan, ia mendedikasikan hidupnya. Di sini kita belajar, mempersembahkan hidup itu harus apa? Menyenangkan hati Tuhan, menjaga kekudusan, dan melayani sampai akhir. Perhatikan ayat yang ke-6, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-6, kita melihat di situ. Ayatnya ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus, orang mengatakan siapa tuh Paulus? Gak punya jati diri. Dalam artian siapa keluarganya? Paulus itu dia sepupuan dengan Kaisar Agripa. Dia masih ada hubungan keluarga dengan siapa? Herodes. Berarti dia orang apa? Keturunan apa? Keturunan raja. Ya, keluarga kerajaan. Orang penting. Tetapi apa? Dia tinggalkan semuanya itu. Makanya dia bilang gini, kekayaan, kehormatan sudah saya nikmati. Tetapi yang terpenting dalam hidupku adalah apa? Melayani Tuhan. Makanya rasul yang berani mengatakan, ikutilah teladanku. Seperti aku mengikuti teladan siapa? Kristus. Kalau kita sudah memulai pelayanan kita dengan baik, mari kita mengakhiri pelayanan kita dengan baik. Jangan sampai kita nggak pernah ke gereja, nggak pernah pelayanan, kerjaannya minum terus, mukulin istri, ya kan? Ringan tangan, tapi jemaah di sini nggak ada yang ringan tangan kan? Sayang sama istri kan? Nah, kalau masih ada yang pukul-pukul istrinya, bertobat. Ya, sayang istri. Cintai istrimu, ya. Kita melihat, nggak pernah dia sayang istrinya, dapat gaji nggak pernah dikasih istrinya, sama anak-anaknya. Tiba-tiba dia meninggal. Di ayatnya Paulus dipakai. Ini biasa. Sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Surga menantimu. Jelek-jelekin orang gitu kan. Ada tuh yang satu tuh pendeta yang nggak jelas, langsung pindah haluan itu kan. Jelek-jelekin orang, surga menantimu. Nggak ada. Orang yang maki-maki orang lain, orang yang nggak pernah minta ampun sama Tuhan, nggak pernah beribadah kepada Tuhan, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, ya nggak pernah saling mendoakan satu dengan yang lainnya, tiba-tiba nggak pernah melayani, tiba-tiba di akhir hidupnya di batu nisannya ada tertulis, keren banget, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Coba, ya kan? Besok-besok nggak usah begitu ditulis, tenang bersama dengan Allah,
Mazmur 62 ayat 2. Ya. Jangan, sadar diri. Yang kita butuhkan sekarang bukan berbicara saya sudah selamat. Kita harus seperti Paulus, merebutkan apa? Mahkota kekekalan. Amin. Kita harus menjadi juara-juara di dunia ini. Menjadi penyembah-penyembah yang baik. Karena ini adalah replikanya sorga. Kalau saudara MC-nya, mari kita memuji Tuhan, angkat tanganmu. Kita mulai. Nah, tapi dulu bertua saya itu kalau saya lihat bertua saya kalau tepuk tangan begini. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa begini. Ya memang itu ada proses ya, proses. Semua itu proses. Nggak bisa enggak. Semua butuh proses. Dalam melayani juga sama, butuh proses. Mulai mungkin kita jadi apa namanya membawa penaburan, lama-lama jadi usher, lama-lama jadi singer, lama-lama Tuhan pakai kita di luaran sana, di tempat kerjaan kita menjadi koordinator persekutuan. Amin, amin, amin. Ya puji nama Tuhan, kita menjadi koordinator di sana. Saya nggak pernah menyangka dulu di CKB kalau pada waktu saya membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya selalu tantang dia untuk terima Yesus. Saya cerita dulu tentang Yesus, kematian Yesus, penebusan. Setelah itu saya tantang dia untuk terima Yesus. Saya bersyukur kemarin pada waktu ada pelayanan pemuda di sini, saya agak kaget, Tori ya. Ya dia bilang ini, Kak ingat dengan saya. Ih saya kaget, siapa ya? Mungkin saya nggak berubah karena dia kan dulu kecil, sekarang udah gede gitu, udah jadi hamba Tuhan lagi. Kakak dulu itu nantang saya. Andre juga tuh yang ada di Rehoboth. Kak Nyoman pokoknya nanti dibaptis saya, Kak Nyoman harus datang. Karena Kak Nyoman yang dulu tantang saya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu saya nggak ingat sudah. Benih yang kita tabur itu kita lupa. Tetapi rupanya dia tumbuh. Pernah saya juga menabur di Surabaya. Akhirnya apa? Minta dibaptis ke Jakarta. Akhirnya mertua saya, karena waktu itu saya masih evangelis, belum berhak untuk membaptis. Akhirnya mertua saya yang membaptis dia. Saya lakukan katekisasi pakai telepon. Setiap malam saya katekisasi, saya pegang gitu buku katekisasi. Berbicara tentang Allah 2 jam. Besok lagi ya. Ya, kapan kamu ada waktu? Saya setel Talkmania. Zaman dulu Talkmania ya. Supaya ngirit. Ngajar. Kak, orang Kristen tuh seperti apa sih? Dan sekarang pelayanan di GMS, Gereja Mawar Saron Surabaya. Kita menabur. Kita nggak pernah tahu taburan yang kita tabur, makanya kita harus menabur sebanyak mungkin, saudara kasih Tuhan. Yang terakhir, saudaraku kasih Tuhan, ini terakhir. Mahkota kebenaran menjadi penyemangat pelayanan kita. Ini dia. Jadi saudara kasih Tuhan, kita punya tujuan. Mahkota kebenaran itu harus menjadi tujuan kita. Kalau cuma hanya menjadi, ya nggak apa-apalah saya di pelatarannya surga, nggak apa-apa. Yang penting saya selamat. Yang terpenting adalah apa? Mahkota pelayanan. Saudara kasih Tuhan, ada ilustrasi yang menarik, saudara kasih Tuhan. Ilustrasi yang menarik begini. Billy Graham suatu ketika dibawa oleh Tuhan, rohnya naik ke surga. Pada waktu itu tiba-tiba ada kayak pemberian penghargaan seperti itu. Pemberian penghargaan. Tiba-tiba Billy Graham dipanggil. Dia dikasih mahkota yang sangat kecil, mahkotanya kecil. Dia dipanggil, dia merasa mahkotanya sudah besar. Enggak taunya terakhir nenek-nenek dipanggil. Mahkotanya gede banget. Dia iri, dia protes sama Tuhan. Tuhan, saya kan penginjil. Orang kalau sekali berkhotbah, jutaan orang bertobat. Kenapa nih nenek-nenek? Dia dapat mahkota lebih besar daripada saya. Tuhan jawab apa? Tuhan jawab begini. Billy Graham, pada waktu kamu berkhotbah, orang bertobat, kamu dipuji-puji.
Betul tidak? Dia mikir-mikir, oh benar juga gitu. Si nenek ini pada waktu kamu berkhotbah, dia tutup pintu, dia berdoa buat kamu. Dia berdoa, nggak ada yang lihat dia. Nggak ada lihat dia. Tetapi apa? Apa yang terjadi? Dia menerima mahkota itu. Mahkota kebanggaan itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, carilah pujian di hadapan Kristus. Jangan pernah cari pujian di hadapan manusia. Amin. Saudara kasih Tuhan, siap sedialah untuk melayani Tuhan. Suatu ketika saya pelayanan di Bima 2010. Pada waktu itu gembala senior pendeta Yohanes Juk dengan istrinya. Nyoman, AP kita berangkat pelayanan ke Sape. Dari Bima ke Sape, itu naik gunung. Jadi di Sape itu ada desa di atas gunung. Seperti itu. Nah suatu ketika kami nyantai. Si AP juga nyantai. Karena kami berpikir yang pasti yang bawa firman Tuhan Pak Pendeta Yohanes Juk, WL-nya istrinya pasti begitu. Sampai di sana kita makan, disuruh makan oleh Pak Gembara Stephen. Kita makan, setelah makan mandi. Karena kita berkeringat mandi, karena jauh perjalanannya mandi. Setelah mandi, oke, 5 menit sebelum mulai ibadah. Tiba-tiba Pak Gembala bilang begini, Pak Pendeta Yohanes Juk, Nyoman, kamu MC ya? Wih, kaget saya. Kaget, MC. Terus dia bilang nih, Ape, kamu firman Tuhan. Langsung si Ape bilang gini, jangan saya Pak Gembala, saya belum siap. Saya belum siap. Gitu. Gimana Nyoman, kamu MC atau firman Tuhan? Ya udah saya firman Tuhan aja deh Pak Gembala, saya bilang gitu. Akhirnya karena saya tadi pagi renungan, menggali firman Tuhan. Jadi saya siapnya di firman Tuhan. Saya bilang sama Pak Gembala, saya firman Tuhan aja Pak Gembala. Apa kamu jadi MC? Saya juga belum siapin lagu-lagunya. Waduh, selesai ibadah kita benar-benar dimarahin saya bilang. Gimana sih kamu jadi hamba Tuhan? Kalau jadi hamba Tuhan itu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Orang kalau pamannya gembala si A meninggal, kamu disuruh berdoa, suruh firman Tuhan gimana? Benar juga ya. Akhirnya saudara kasih Tuhan, saya berdoa saya berdoa di sana karena saya sudah renungan. Langsung saya baca sekali, set gitu. Tuhan singkapkan poin 1, poin 2, poin 3. Oh, Tuhan mau bicara seperti ini. Dan rupanya jemaat di sana diberkati oleh Tuhan. Suatu ketika saya selesai khotbah, biasanya karena di sana nggak ada namanya kasih PK. Kayak di gereja-gereja itu nggak ada. Karena ini pos PI. Suatu ketika ibu-ibu datang kepada saya, dia kasih tisu. Ngapain sih ibu-ibu ini kasih dia tisu saya gitu? Ngapain gitu? Tisunya tebal banget. Ya udah saya taruh aja tisunya di sini, saya pegang gini. Ngapain ini kurang kerjaan ibu ini kasih saya tisu gitu. Saya mau buang tisunya nggak jadi, saya taruh aja di tas. Saya nggak mikir bahwa itu sesuatu yang dikasih oleh ibu-ibu itu. Saya kira dia tisu bekasnya dia bukan ingus atau apa. Dikasih sama saya, mungkin dia iseng sama saya nggak lihat. Sampai di rumah saya lihat, ini tisunya apa sih ibu ini gitu kan? Rupanya dia kasih sesuatu. Pada waktu itu saya tinggalkan, saya sewa motor, bukan sewa sih, kredit motor di Jakarta. Pas memang udah waktunya untuk bayar, gitu kan, untuk bayar. Saya nggak pernah menyangka bahwa Tuhan tuh gerakkan orang. Padahal gereja itu nggak kasih saya PK. Saya nggak mikirin tentang PK, nggak mikirin tentang apa. Yang penting saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya udah bilang sama, waktu itu saya masih pacaran dengan mamanya Elijah. Saya bilang sama mamanya Elijah, kalau seandainya nanti ada tukang kredit, udah serahin aja tuh motor sama tukang kreditnya. Karena belum ada uang, gitu kan. Belum ada uang, saya bilang gitu. Serahin aja. Tapi kalau Tuhan izinkan itu untuk dibayar hari ini, sebelum 11 bulan, kan 3 tahun saya cicil. Sebelum 11 bulan, pasti dia lunas. Saya bilang gitu. Dan puji nama Tuhan, dikasih lebih daripada cicilan motor pada waktu itu. Untung nggak saya buang tuh tisu. Kalau saya buang, nyeselnya minta ampun saya. Nah di sini saudara Tuhan, melayani sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati kita, amin. Jangan pernah menolak pelayanan. Sekecil apapun itu pelayanan yang diberikan oleh gembala kita, BPJ, lakukan dengan sungguh-sungguh dengan segenap
Sungguh Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Begitu juga hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu pada siang hari ini, itu akan tumbuh dan tumbuh dengan sehat. Tumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya, kami minta kuasa Roh Kudus memeteraikan firman itu dalam hati kami. Sehingga seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu juga melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh jemaat GKII Antioquia Pasar Minggu diberkati oleh Tuhan. Berkat yang terjadi kepada Abraham, Ishak dan Yakub terjadi juga kepada jemaat di tempat ini. Di dalam nama-Mu Engkau memberkati gembala sidang yang mengembalakan di tempat ini. Untuk Bapak Pendeta Jeffrey Piaruri, Tuhan memberkati. Saat ini dalam pelayanan ke Citayam, Tuhan sertai ya Tuhan. Kami percaya biarlah hamba-Mu jadi berkat di sana. Dan seluruh jemaat yang ditinggalkan diberkati oleh Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC.